Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Taufik Hidayat. Saya berasal dari kelas Penjas 5B. NIM saya 1803786. Nomor absen saya adalah 04. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kedaruratan medis 2, yaitu demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan penanganan dari demam. Yang pertama adalah demam. Apa sih demam? Demam itu merupakan bagian dari respons tubuh dalam mengatasi penyakit. Nah, di sini ketika kita mengalami demam, nah itu merupakan adalah respon tubuh karena tubuh kita melawan sebuah virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini bagaimana sih cara penanganannya dalam mengatasi demam? Yang pertama adalah berikan kompres air hangat. Nah, di sini ketika anak mengalami demam, yang pertama adalah berikanlah kompres air hangat. Yang kedua adalah kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Nah, ketika si anak demam, kita mengompres bukan di dahi saja, tapi di seluruh tubuh juga. Oke. Yang ketiga adalah berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Nah, ketika si anak demam, ya yang ketiga adalah kita harus menangannya adalah berikanlah banyak minum air putih. Nah, karena di sini si anak ketika diberikan air putih, suhu badan tubuhnya akan menurun, tidak panas terus, demamnya akan menurun. Yang keempat adalah hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, di sini ketika si anak dalam keadaan demam, kita sebagai orang tua kita harus hindari pakaian yang tebal dan selimut tebal. Nah, di sini karena si anak apabila memakai pakaian tebal atau selimut, maka sirkulasi pertukaran suhu udaranya tidak akan optimal dan tidak akan baik untuk tubuh anak tersebut. Jadi harus dihindari, pakailah pakaiannya, mungkin kita berikan pakaian yang tipis yang sesuai dengan kenyamanan si anak tersebut. Yang kelima adalah jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Nah, mungkin ini adalah penanganan terakhir ya, apabila si anak masih demam setelah kita tangani dari awal sampai yang keempat tadi saya jelaskan. Mungkin yang terakhir adalah apabila si anak demam tidak turun-turun, ya kita harus cepat-cepat bawa si anak tersebut ke rumah sakit. Yang kedua, di sini saya akan mencoba menjelaskan penanganan pada korban memiliki riwayat penyakit kejang. Apa sih penyakit kejang? Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksasi otot yang tidak terkendali. Nah, di sini kejang merupakan, di sini jelaskan bahwasanya kejang itu mungkin penyakit yang timbul karena alat gerak bagian tangan, kaki ataupun bagian yang lainnya dalam anggota tubuh kita, alat gerak kita, otot-otot kitanya tidak terkendali, nah ya kaku. Nah, apa sih penyebabnya penyakit kejang itu? Yang pertama adalah epilepsi, yang kedua adalah hipoglikemi, yang ketiga keracunan, yang keempat adalah stroke, yang keempat demam, yang terakhir adalah infeksi atau yang lainnya. Nah, di sini penyakit epilepsi nanti saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Keracunan alkohol atau obat. Nah, di sini mungkin kejang itu diakibatkannya ya karena penyebabnya ya keracunan gitu. Dia meminum atau mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan yang tidak sesuai dengan kadar ataupun kegunaan dalam tubuhnya. Demam. Nah, demam juga bisa mengakibatkan penyakit kejang, bisa menyebabkan kejang. Itu bagi balita umumnya. Kalau untuk orang dewasa mungkin sangat sedikit ya. Mungkin ini terjadi
akibatnya pada umumnya itu pada balita, pada bayi mungkin yang umur di bawah 5 tahun ya. Eh, itu bisa mengakibatkan kejang ya, karena mungkin daya tahan tubuh si anak ketika demamnya terlalu tinggi gitu, tidak kuat menahan suhu panas dalam tubuhnya itu. Yang selanjutnya adalah stroke. Nah, stroke juga bisa mengakibatkan kejang. Nah, ini penyebabnya penyakit kejang tuh bisa dikarenakan stroke juga, dia memiliki riwayat stroke. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan apabila menemukan korban kejang? Nah, secara umum di sini kejang akan terhenti dengan sendirinya. Jadi si kejang itu tidak bisa sama kita diobati langsung berhenti, tidak, karena si kejang itu mungkin bisa berhenti ketika sendirinya. Terus sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan, yang terpenting adalah, nah di sini pertolongan kita sebagai apa? Ketika kita menolong korban yang kejang, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tuh jangan melawan kejang itu. Nah, jadi ketika kejangnya misalnya ke atas, kita tidak boleh harus melawan, disuruh ke bawah, jangan. Kita ikutin aja si badan tersebut, kita kita lakukan. Misalnya kita menggendongnya, jangan menggendong terlalu keras, mungkin takut patah gitu ya badan tubuh si korban itu. Nah, yang selanjutnya adalah jangan berusaha menyumpal mulut. Nah, ketika seorang ada yang terkena kejang, jangan menyumpal mulutnya, karena itu bisa mengakibatkan udara tidak bisa keluar. Nah, bisa terjadi kalau ketika kejang kita menyumpal mulutnya, nanti dia tidak bisa bernapas gitu. Yang selanjutnya jaga pernapasannya. Ketika ada yang korban terkena kejang, kita jaga pernapasannya. Misal membengkok ke dalam, nah kita harus cepat-cepat mengambil lidahnya itu untuk keluar, karena untuk takut si lidah tersebut menutupi tenggorokan dan bisa menutupi aliran pernapasan, saluran pernapasan itu. Nah, yang selanjutnya adalah hindari dari bahaya di sekitar. Nah, ketika kita menolong korban ya, kita harus cepat-cepat menolongnya dan melihat lingkungan sekitar, apakah sekitar tersebut berbahaya atau tidak. Nah, ketika kita menolong korban yang terkena kejang, kita tidak melihat sekitarnya, bahwasanya sekitar tersebut bahaya, akan mengakibatkan fatal terhadap korban yang terkena kejang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan coba tentang epilepsi atau ayan. Apa sih penyakit epilepsi? Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Nah, jadi epilepsi itu apa sih epilepsi? Epilepsi ya karena ada gangguan pada sistem saraf otak yang ada di otak kita. Terus apa sih ayan? Juga kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan ikuti hilangnya kesadaran. Nah, ketika kita terkena ayan atau epilepsi, tubuh kita akan kaku dan beberapa saat disertai kejang. Nah, kita juga akan terkena kejang juga gitu ketika kita terkena penyakit epilepsi atau ayan, diikuti hilangnya kesadaran. Nah, di sini ketika kita terkena penyakit epilepsi atau ayan, kesadaran kita akan hilang dan kita juga mungkin akan pingsan juga. Apa saja sih tanda-tandanya atau gejala terkena epilepsi atau ayan itu? Yang pertama adalah jatuh tiba-tiba. Nah, ketika kita terkena jatuh tiba-tiba, bukan semata-mata kita terkena epilepsi, mungkin ketika kita jatuh tiba-tiba itu hanya gejala atau tanda kita terkena epilepsi atau ayan tersebut. Yang kedua adalah wajah dan leher cyanosis. Nah, di sini mungkin wajah kita terlihat pucat gitu ketika kita terkena penyakit epilepsi. Gejala tanda-tandanya yang kedua adalah pucat muka kita gitu. Yang ketiga, gerakan kejang otot. Nah, ketika kita terkena epilepsi, tanda-tandanya yang ketiga adalah gerakan kejang otot. Nah, kejang-kejang bukan otot tuh jadi kaku gitu, jadi tidak bisa dikendalikan oleh kita. Yang selanjutnya adalah mulut berbuih. Nah, ketika kita terkena ayan atau epilepsi itu, mulut kita tuh keluar kayak busa sabun gitu. Karena itulah gejala-gejalanya. Yang keempat, yang terakhir adalah setelah kejang biasanya kelelahan. Nah, ketika kita terkena epilepsi ayan, pasti tubuh kita setelah kejang-kejang akan terasa kelelahan. Nah, karena kita kemakan kalau kejang-kejang kan otot kita kaku kayak bergerak gitu. Nah, apa saja sih
apa aja yang harus kita lakukan ketika anak mengalami epilepsi. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah kita tidak panik. Nah, ketika kita melihat anak kita terkena epilepsi atau ayan itu, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita tidak panik. Nah, kita harus menolong anak itu sesuai dengan protokol-protokol yang sudah dianjurkan gitu. Yang kedua adalah pastikan dia dalam keadaan yang aman. Nah, ketika kita menolong si anak yang terkena ayan epilepsi, ya kita harus memastikan bahwa keadaannya dia aman, di sekitar kita tuh aman, tidak ada bahaya. Yang selanjutnya adalah jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga dan perabot rumah. Nah, ketika anak kita mengalami epilepsi, tolonglah kita harus melihat di sekitar kita, jauhkan dari benda-benda tajam seperti pisau, benda yang keras lainnya yang bisa mengakibatkan lebih parahnya atau mengakibatkan celaka si anak tersebut. Yang selanjutnya adalah setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar. Nah, ketika si anak tersebut terkena ayan, nah kita harus membaringkan si anak ke kiri ataupun ke kanan, karena kalau kita menenggakkan gini, takutnya cairan yang dalam tubuhnya tidak keluar dan bisa mengakibatkan menutupi saluran pernapasan juga yang ada dalam tenggorokan. Yang selanjutnya adalah saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawa anak ke IGD rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah ketika kita melihat anak kejang, pantau kondisinya apakah dia bernapas atau tidak, karena berbahaya sekali apabila si anak tersebut terkena ayan dan dia sudah tidak bernapas. Ya mungkin hal yang harus kita lakukan yang penting adalah kita harus membawa si anak tersebut ke rumah sakit, karena mungkin ketika anak terus tidak bernapas kita akan panik. Nah, hal yang harus kita lakukan ya kita harus cepat-cepat membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya, selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Nah, ketika si anak tersebut terkena epilepsi, mungkin dia pasti akan bingung gitu apa yang telah terjadi pada dirinya, karena kesadarannya terganggu gitu. Dia tidak sadar ketika terjadinya epilepsi tersebut. Nah, ketika itu kita harus mencoba menenangkan si anak tersebut bahwasannya dia telah terkena epilepsi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah biarkanlah dia istirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali diresep oleh dokter. Nah, ketika kita melihat si anak tersebut terkena epilepsi dan dia sudah sadar, biarkanlah dia beristirahat sesuai dengan kenyamanannya dia, dan hindari memberikan obat. Nah, ketika dia udah istirahat dan udah mulai sadar, jangan langsung kita berikan obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kalau kita memberikan obat yang tidak sesuai anjuran dokter, mungkin si anak tersebut akan lebih parah lagi, ditakutkan nih. Ada beberapa, di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis obat-obatan apabila anak terkena epilepsi. Apa aja sih obat-obatnya? Yang pertama adalah phenytoin. Nah, di sini adalah phenytoin. Yang kedua adalah carbamazepine. Yang ketiga adalah valproate. Yang keempat adalah valproic acid. Yang kelima adalah etosimid. Yang kelima adalah topiramate. Yang selanjutnya adalah gabapentin. Yang selanjutnya oxarbazepine, zonisamid, lamotrigine, dan yang terakhir adalah felbamate. Nah, mungkin di situ adalah nama-nama produk obat-obatan yang bisa kita sediakan untuk anak yang terkena epilepsi. Nah, yang terakhir saya di sini akan menjelaskan kedaruratan medis yaitu pingsan. Apa sih pingsan itu? Ya, pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Nah, ketika kita pingsan, kenapa bisa terjadinya pingsan? Ya karena kesadaran kita hilang dan peredaran darah yang menuju otak itu berkurang, terhambat. Nah, itu bisa mengakibatkan pingsan dan tidak sadar kita. Apa aja sih gejala dan tanda-tandanya orang pingsan? Yang pertama, perasaan linglung. Nah, ketika kita akan pingsan, mungkin ya perasaan kita, pikiran kita linglung gitu, tidak sadar, kayak puyeng gitu. Yang kedua adalah pandangan berkunang-kunang. Nah, ketika kita akan pingsan, pandangan kita akan linglung gitu,
tidak sadar, bukan tidak sadar, jadi tidak jelas gitu, pandangan kita terganggu, kayak ada kunang-kunang gitu. Yang ketiga, badan terasa lemas, keluar keringat dingin. Nah, ketika kita akan pingsan, badan kita akan terasa lemas, keluar keringat dingin. Nah, karena kenapa ya? Karena peredaran darah ke otak tidak terhambat gitu. Selanjutnya adalah menguap. Nah, ketika kita akan pingsan, kita akan banyak-banyak menguap ya, karena oksigen yang kita butuhkan berkurang gitu di otak tuh. Oksigen yang kita butuhkan kurang, makanya kita sering-sering menguap gitu, kurang respon. Nah, ketika kita akan pingsan, gejala selanjutnya adalah kurang respon, karena kesadaran kita berkurang ketika akan pingsan itu. Kesadaran kita berkurang, kurang respon jadinya. Yang selanjutnya adalah denyut nadi lambat. Nah, ketika kita mau pingsan, denyut nadi kita pasti lambat ya, karena peredaran darah ke otak juga kan terganggu gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih pertolongan yang harus kita lakukan kepada orang yang pingsan. Yang pertama adalah bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Nah, ketika kita menolong korban yang terkena pingsan, bawalah si penderita tersebut ke tempat yang aman, segar, dan nyaman gitu bagi dianya. Yang kedua adalah baringkan penderita bila pucat tungkai ditinggikan. Nah, ketika si korban terkena pingsan, baringkan penderita, baringkan gitu si korban tersebut, kita baringkan sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan, yang kita pelajarkan. Nah, si tungkainya ditinggikan. Nah, ketika itu si kaki juga harus agak ataskan, dan si tungkai jangan terlalu tinggi gitu, karena peredaran darah biar normal gitu, biar lancar gitu. Terus yang selanjutnya adalah periksa respon penderita. Nah, ketika pingsan, kita coba lihat respon si korban tersebut, apakah dia respon atau tidak gitu. Kita berikan pertolongan ya, kita beri kayu putih di hidungnya gitu. Yang selanjutnya, longgarkan pakaian yang mengikat. Nah, ketika korban pingsan, kita lihat pakaiannya, apakah dia mengikat bagian kerahnya, apakah terikat, di bagian badannya apakah ada yang terikat. Apabila ada yang terikat, kita lepas supaya peredaran darahnya mengalir dengan lancar. Nah, ketika pingsan juga, kita harus memberikan rangsangan wangi-wangian kepada si korban. Nah, ketika itu si korban itu kita kasih minyak kayu putih ataupun wangi-wangian, bisa cepat sadar si korban tersebut. Nah, ketika setelah udah pulih si korban, disarankan posisi recovery. Nah, posisi recovery ini berikan arahan posisi yang sangat nyaman, baik untuk si pingsan itu, biar agar nyaman gitu, peredaran darahnya juga agar lancar juga. Nah, setelah itu beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Nah, ketika dia sudah sadar, dudukkanlah dia. Yang terakhir adalah dia posisikan dia duduk agar dia bisa meminum ya air minum yang kita berikan itu. Nah, mungkin sekian pemaparan kedaruratan medis 2 yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.